Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Tayara Pardede, NIM 31933310006. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial. Saya berasal dari Stambu 2019 kelas C. Jadi, adapun video pembelajaran yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi tugas KKNI, yaitu salah satunya tugas proyek mata kuliah penginderaan jauh dan interpretasi citra yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridha Syafi'i Damanik SPI MSc dan Bapak Muhammad Taufik Rahmadi SPD MSc. Baiklah, langsung saja ke videonya. Di sini saya akan membahas mengenai penginderaan jauh dan interpretasi citra. Pada pembahasan yang pertama ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Adapun manfaat dari penginderaan jauh ini secara umum, kita melihat dari tujuan utama dari penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumber daya alam atau lingkungan. Penginderaan jauh makin banyak dimanfaatkan karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu citra dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui dataran. Contohnya seperti hutan, rawa, dan pegunungan. Yang kedua, citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek mirip dengan sebenarnya. Gambar yang relatif lengkap, liputan daerah yang luas, dan sifat gambar yang permanen. Yang ketiga yaitu citra tertentu dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Gambar 3 dimensi itu sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas, relief yang lebih jelas, memungkinkan pengukuran benda tinggi, pengukuran lereng, dan pengukuran volume. Selanjutnya yaitu citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya, seperti contohnya terjadinya kebocoran pipa bawah tanah. Dan yang terakhir yaitu citra sebagai satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai interpretasi citra penginderaan jauh. Selanjutnya yaitu mengenai interpretasi citra penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh dapat dimasukkan data atau hasil observasi yang disebut citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati, sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Sebagai contoh, memotret bunga di taman. memotret bunga di taman. Foto bunga yang berhasil kita buat itu merupakan citra bunga tersebut. Menurut Simonet tahun 1983, ia menyatakan bahwa citra sebagai gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa suatu gambaran pada foto yang didapat dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Di dalam bahasa Inggris terdapat 2 istilah yang berarti citra dalam bahasa Indonesia, yaitu image dan imagery. Akan tetapi istilah imagery dirasa lebih tepat penggunaannya. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Singkatnya, interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti geologi, ekologi, geodasi, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam penginterpretasian citra dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada deteksi. Deteksi ialah pengenalan objek yang mempunyai karakteristik tertentu oleh sensor. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini ialah mencirikan objek dengan menggunakan data rujukan.
Yang ketiga ada analisis, di mana analisis ini ialah mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara terinci. Dan yang terakhir yaitu ada hasil proses rekaman data penginderaan jauh, dapat berupa yang pertama itu ada data digital. Data digital atau numerik untuk dianalisis dengan menggunakan komputer, sedangkan data visual dibedakan lebih jauh atas data citra dan data non-citra untuk dianalisis dengan cara manual. Data citra berupa gambaran mirip aslinya, sedangkan data non-citra berupa garis atau grafik. Citra dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama ada citra foto dan yang kedua citra non-foto. Citra foto ini adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Citra dapat dibedakan atas photographic image atau foto udara. Dan yang kedua itu ada citra non-foto, adalah gambaran yang dihasilkan oleh sensor bukan karena citra. Oleh sensor bukan kamera citra. Selanjutnya saya akan bahas mengenai interpretasi citra. Unsur interpretasi citra itu yang pertama ada rona dan warna. Rona atau tone adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Pada foto hitam putih, rona yang ada biasanya adalah hitam, putih, atau kelabu. Tingkat kecerahannya tergantung pada keadaan cuaca saat pengambilan objek, arah datangnya sinar matahari, waktu pengambilan gambar. Contoh waktu pengambilan gambar ini misalnya ia mengambil gambar ini pagi, siang, ataupun sore, dan sebagainya. Pada foto udara berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan. Misalnya menggunakan spektrum ultraviolet, spektrum tampak, spektrum inframerah, dan sebagainya. Perbedaan penggunaan spektrum gelombang tersebut mengakibatkan rona yang berbeda-beda pula. Selain itu, karakter pemantulan objek terhadap spektrum gelombang yang digunakan juga mempengaruhi warna dan rona pada foto udara berwarna. Yang kedua itu ada bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Contohnya seperti yang pertama itu ada gedung sekolah. Biasanya gedung sekolah ini berbentuk huruf I, L, U atau persegi panjang. Dan yang kedua ini ada gunung api, biasanya yang berbentuk kerucut. Yang ketiga ada ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam memanfaatkan ukurannya sebagai interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Contohnya seperti lapangan olahraga sepak bola yang dicirikan oleh bentuk segi empat dan ukuran yang tetap, yaitu 80 meter sampai 100 meter. Yang keempat itu ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Misalnya, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Pabrik dapat dikenali dengan bentuknya dengan serba lurus dan ukuran yang besar, jauh lebih besar dari ukuran rumah mukim pada umumnya. Yang kelima itu ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contohnya, pola aliran sungai menandai struktur geologis. Yang keenam ada bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contohnya seperti lereng terial tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Yang ketujuh ada situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain yang ada di sekitarnya. Misalnya permukiman pada umumnya memanjang
pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Yang ke-8 itu ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya seperti kereta api yang berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu. Dan yang terakhir yaitu ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti ini ialah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Contohnya, tumbuhan dengan tajuk seperti bintang pada citra menunjukkan pohon palem. Bila ditambah unsur interpretasi lain seperti situsnya di tanah becek dan berair payau, maka tumbuhan palma tersebut adalah sagu. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penginderaan jauh dan interpretasi citra. Jika ada kesalahan kata atau bahasa yang saya ungkapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.